Ya Risma, di kesempatan pagi hari ini ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, karena kebetulan saya pagi-pagi tadi didatangin bapak-bapak TNI. Tapi jangan khawatir, ini bukan nyeremin ya. Baik, hari ini kayaknya ada kabar baik dari bapak-bapak TNI, dan kebetulan pagi hari ini kita kedatangan Bapak Dandim 0724 Boyolali, Bapak Letnan Kolonel Infantri BWK pulang gitu tuh. Bener ya Pak ya? Betul. Ya. Panggilannya apa ini Pak? Wiweko. Pak Wiweko, ya. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, ini tadi saya dapat bocoran bahwa Bapak pagi hari ini ke studio kita membawa kabar baik. Betul. Nah, kabar baiknya apa, tapi nanti kita simpan agak di belakang, Pak. Mungkin sebagian pendengar juga sudah kenal dengan Bapak, tapi mungkin juga ada yang belum kenal. Tapi kayaknya alangkah baiknya biar lebih kenal dulu, Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan dulu Bapak ini siapa sih sebenarnya gitu kan, biar masyarakat pendengar kita dan yang lainnya juga ngerti gitu kan. Misalnya kalau ketemu di jalan bisa menyapa gitu kan. Dan ternyata pandangan kita mungkin ketemu dengan TNI itu serem gitu ya. Nah, ternyata tapi ketemu Bapak langsung senyum langsung pertama kali itu sih, ternyata nggak nyeremin sih gitu kan. Mungkin bisa dikenalin dulu Pak. Baik, terima kasih Mas Rian. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Ya. Nama Wiweko Wulang Widodo, SPD MHAN, abituren SEPABK 2004. Jadi lulusan dari Sekolah Perwira Karir 2004. Jadi latar belakang saya itu adalah dari sarjana, sumber sarjana. Dulu saya lulusan Universitas Negeri Surabaya, sarjana Fakultas Olahraga. Setelah itu, jika 2 tahun, baru kami mendaftar TNI dan alhamdulillah masuk di TNI Angkatan Darat. Terus latar belakang keluarga, istri 1, anak 1. Terus sekarang berdinas di Kodim 0724 Boyolali. Untuk riwayat dinas saya, setelah lulus dari TNI, saya langsung ditugaskan di Grup 2 Kopassus. Kandang Menjangan. Ya, kurang lebih berdinas di Kopassus sekitar 9 tahun di Grup 2 Kopassus. Terus lanjut ke Jakarta di Kopassus juga, di Cijantung. Kurang lebih 4 tahun setengah, baru melaksanakan sekolah seskuat, lanjut berdinas di luar Jawa, mencari pengalaman di Kodam 16 Patimura, sekarang validasi menjadi Kodam 15 Patimura di Ambon. Kurang lebih 4 tahun setengah di sana menjabat sebagai Pabandia Penyelidikan di Staf Intel. Yang kedua menjadi komandan sekolah calon tamtama di Rindam 16 Patimura, dan kembali ke Jawa menjadi Dandim 0724 Boyolali. Untuk lanjut kita perkenalan, nanti bisa bersilaturahmi di beberapa tempat, khususnya acara-acara Forkopimda dan yang lainnya, pasti akan sering bertemu dengan masyarakat di wilayah. Terima kasih. Ya, Pak, kalau seringkali orang akan masuk ke TNI itu kan mikir kalau gitu kan, mungkin susah atau bagaimana gitu kan. Terus mungkin saya pengen lebih tahu Bapak, apakah dari keluarga juga ada darah-darah TNI sebelumnya, bapaknya atau apa begitu, jadi akhirnya bisa masuk ke TNI, atau memang sama sekali tidak ada? Kalau Bapak termasuk yang mana, Pak? Saya termasuk keluarga besar TNI. Oh, iya. Kalau disingkat itu biasanya istilahnya KBT, keluarga besar tentara. Keluarga besar tentara. Belakang saya itu sebenarnya di bapak saya itu Angkatan Laut di Surabaya. Pangkat terakhir itu pembantu Letnan 2 atau Pelda, sekarang sudah almarhum. Terus ada kakak ipar saya, tiga-tiganya itu
juga Angkatan Laut. Sekarang semuanya di Surabaya. Hanya saya saja yang berbeda. Saya di TNI Angkatan Darat. Di Angkatan Darat. Kalau joknya itu kalau kita ada acara keluarga itu nggak nyambung. Kadang kakak ipar saya itu berbicara masalah dinas di Angkatan Laut. Ya, saya mau bercerita tentang Angkatan Darat, ya paling yang bisa saya banggakan adalah pada saat dinas di Kopassus. Jadi jok laut dan jok daratnya beda Pak ya? Iya betul. Kemudian selain mungkin saudara-saudara dan juga ayah bapak itu sebagai seorang TNI, apakah hanya itu yang menginspirasi akhirnya pengen jadi TNI, atau mungkin ada hal lain yang akhirnya memicu bapak untuk saya pengen ke TNI deh gitu? Ya, jadi latar belakang saya dulu kan setelah SMA itu langsung masuk ke kuliah. Kuliahnya pun karena saya mempunyai kemampuan fisik mungkin lebih dari rekan-rekan yang lain, saya masuk ke fakultas olahraga. Kebetulan saya mempunyai spesialis kemampuan renang dan kemampuan atletik. Jadi saya masuk ke Universitas Negeri Surabaya. Lulusan dari Universitas Negeri Surabaya Fakultas Olahraga itu kebanyakan menjadi guru. Guru olahraga. Guru olahraga ya. Saya pun pernah setelah lulus 2000, saya masuk di perkuliahan itu 97, lulus 2001, pas 4 tahun setengah saya. Jadi dari mulai awal saya mendapat beasiswa semester 2 itu sudah dapat beasiswa, sampai lulus itu dapat beasiswa dari universitas. Setelah itu saya pun mempunyai pengalaman menjadi guru kurang lebih 1 tahun setengah, menjadi guru honorer. Guru honorer. Setelah itu pada saat 1 tahun setengah itu saya menjadi guru olahraga baik itu SMA, SMP, SD. Jadi selama seminggu itu berputar di sekolah, tetapi saya dari berjalannya waktu kok lama sekali tidak ada seleksi pegawai negeri sipil, sehingga ada kesempatan untuk mendaftar TNI dari sumber sarjana. Saya akhirnya melaksanakan seleksi dan alhamdulillah masuk di sana menjadi TNI dengan pangkat Letnan 2 atau perwira. Karena sumbernya dari sarjana Pak? Iya betul. Sempat mengalami kesulitan nggak Pak waktu daftar itu? Kadang kan banyak cerita ya, dinamikanya kadang harus sampai mendaftar beberapa kali, atau mungkin daftar di depan pintu sudah dibentak sama orang gitu kan. Ada cerita menarik nggak Pak waktu Bapak mendaftar itu Pak? Ya karena saya besar di lingkungan TNI, kalau misalnya masuk ke lingkungan TNI itu udah biasa. Udah tahu tata caranya ya. Tahu tata caranya. Yang penting kita sopan, dengan berpakaian dengan sopan, dengan bertanya ke bapak-bapak TNI dengan baik, pasti akan dilayani dengan baik dan pasti akan diberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi pada saat saya pun mendaftar itu bukan sekali langsung lulus. Ternyata juga. Iya, jadi saya 2 kali mendaftar itu baru lulus. Itulah yang menjadi mental baja kita. Jadi kalau rekan-rekan adik-adik sekalian mungkin yang mempunyai cita-cita menjadi TNI, mungkin sekali tidak lulus, ya jangan sampai patah arang, putus asa. Setelah itu tidak mau latihan, tidak mau belajar, akhirnya cita-cita kita tidak tercapai. Saya pun mengalami 2 kali ya. 2 kali, sekali itu tidak lulus karena alokasi, bisa juga alokasi, atau mungkin ranking kita mungkin kalah dengan rekan kita, sehingga saya berusaha berlatih dan belajar lagi, sehingga alhamdulillah tahun berikutnya saya bisa lulus. Begitu. Jadi keduanya baru lulus. Kedua lulus. Itu bahkan mungkin rekan-rekan saya sampai 5-7 kali bisa berusaha bisa lulus ya. Jadi rekan-rekan adik-adik sekalian mungkin yang mempunyai garis tangan sekali lulus ya alhamdulillah. Tapi ada yang 2, 3, 4 kali baru lulus, ya itu garis tangan manusia yang ditentukan oleh Tuhan gitu. Mungkin
ini sebelum nanti ke kabar baik ya. Mungkin Bapak setelah sekarang sudah berdinas, kemudian juga sudah mengalami banyak hal, mulai dari mendaftar dan lain sebagainya, biar tidak sampai 5, 6, 7 kali gagal gitu, apa yang harus dipersiapkan, Pak? Iya, jadi menjadi calon TNI itu memang berat ya. Yang pertama itu dari segi fisik. Karena TNI hampir 80% itu kita bergelut dengan fisik. Fisik ya. Bergelut dengan fisik, dengan sesuai dengan tugas pokok kita sebagai TNI. Yang pertama yaitu menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua itu mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dari berbagai macam gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun luar. Itu memerlukan fisik dan mental yang kuat sehingga butuh persiapan. Jadi kalau mau ada seleksi tentara tidak bisa secara instan 1 bulan kita berlatih, baik itu berlatih lari, berlatih renang, berlatih kekuatan, ketangkasan, atau belajar psikologi. Terus yang berikut yang paling penting yaitu kesehatan. Nah, kesehatan itu namanya manusia itu pasti ada kekurangan. Ya, seleksi kesehatan itu dari ujung rambut maupun sampai dengan ujung kaki, dari mulai mata, dari mulai gigi, dari mulai badan bagian dalam, organ-organ tubuh bagian dalam, jantung, ginjal, semua diperiksa sampai dengan varises juga akan diperiksa karena varises itu berpengaruh langsung pada saat nanti apabila TNI itu pada saat pendidikan maupun pada saat di satuan. Karena banyak nanti kegiatan kita upacara dan yang lainnya yang memerlukan kekuatan kaki kalau kita tidak tahan akhirnya tumbang atau jatuh. Itu butuh persiapan sehingga rekan-rekan adik-adik sekalian apabila mempunyai cita-cita menjadi TNI, mau itu pangkat perwira, bintara, tamtama, butuh persiapan minimal itu kalau kita mau berkompetisi atau werving seleksi itu minimal kita butuh persiapan kurang lebih 4-5 bulan. Dari mulai fisik terus kesehatan kita harus sebelum kita melaksanakan seleksi, alangkah baiknya kita mendatangi rumah sakit, baik itu rumah sakit umum, RSUD maupun rumah sakit tentara yang tahu kekurangan kita. Mata kita mungkin ada bisa ditoleransi, bisa diobati, atau gigi ada yang tanggal, ada yang lubang, mungkin supaya bisa lulus disiasati, mungkin ditambal atau dicabut yang sesuai dengan prosedur kesehatan. Demikian. Jadi kalau kayak masalah gigi berlubang itu masih boleh sih Pak ya? Masih boleh, yang penting ditambal ya. Pada saat tes kesehatan jangan dibiarkan. Atau masa bodoh nggak apa-apa, paling nanti nggak ada penilaian pasti ada penilaian sekecil apapun, ada penilaian namanya nanti ada stakes. Stakes kalau istilahnya kedokteran itu stakes 1, stakes 2, stakes 3. Kalau yang paling bagus itu ya stakes 1. Stakes 1 itu hampir sempurna ya. Hampir sempurna, tidak ada kekurangan, tapi itu mungkin berat. Mungkin paling maksimal itu stakes 2 itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi prajurit TNI. Iya, soalnya juga lucu juga nanti saat tugas dia lagi sakit gigi repot Pak ya. Betul, sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati kalau. Pak, ini pertanyaan berikutnya. Ada pengaruh nggak sih Pak? Ini pengalaman Bapak aja sih. Mungkin bisa di-share nanti ke teman-teman pendengar juga. Ada pengaruh nggak? Misalnya kalau Bapak tadi kan kebetulan Bapaknya sudah TNI, gitu kan. Dengan orang yang mungkin Bapaknya orang biasa, petani misalnya, sama-sama mendaftar. Ya. Ada privilege nggak untuk kalau yang misalnya anak TNI gitu? Oh tidak. Jadi saya kan pernah menjadi komandan sekolah calon tamtama di Rindam 16 Patimura atau sekarang di Rindam 15 validasi itu. Jadi siswa saya hampir mungkin yang
keluarga besar TNI itu cuma sekitar 5-7%. Sisanya itu adalah yang 95% itu rata-rata anak petani, anak nelayan, anak PNS, anak guru, itu banyak. Itu siswa saya yang sekolah calon tanam. Bahkan anaknya nelayan yang kalau di Ambon itu kan rata-rata karena wilayah kepulauan, itu banyak anak-anak nelayan yang mengabdikan dirinya menjadi TNI, khususnya menjadi tamtama. Peluangnya besar. Yang pertama, kemampuan renangnya pasti nggak usah diragukan. Karena dia latar belakangnya tiap hari mungkin berenang. Terus kalau petani, latar belakangnya pasti dia kekuatan fisiknya lebih. Karena biasa membantu orang tuanya berkebun atau yang lainnya. Jadi jangan salah, karena saya langsung mengaplikasikan berjibaku langsung mendidik mereka. Jadi jangan berkecil hati. Hampir 95% lah, 92% itu rata-rata ya anaknya petani, anak nelayan, anak PNS, anak guru juga banyak yang mengabdikan diri menjadi TNI. Jangan berkecil hati. Oh, yang keluarga besar TNI mesti diutamakan. Tidak juga. Tidak juga kalau dia memang memenuhi syarat, baik itu fisik, kesehatan, psikologinya, maupun wawancara. Nanti ada tes wawancara dan dia bisa melalui seleksi itu dengan baik, ya pasti akan lulus. Begitu. Oke. Saya mungkin pengen lebih eksplorasi lagi Bapak sebelum saya simpan nanti yang itu di belakang-belakang. Di awal kan Bapak menyampaikan bahwa penugasan di Kopassus cukup lama ya. Dan di masyarakat kan terkenal Kopassus itu kan pasukannya elit TNI gitu Pak. Kalau di Kopassus apa yang istimewa Pak? Kalau di Kopassus kan komando pasukan khusus, arti khusus. Dia dipersenjatai dengan persenjataan yang khusus, diberikan kemampuan, baik itu kemampuan fisiknya harus melebihi dari tentara reguler lainnya. Yang ketiga yaitu operasinya juga adalah operasi khusus, bukan operasi yang biasa dilaksanakan misalnya operasi-operasi di wilayah, tapi operasi khusus yang membutuhkan fisik, mental, psikologi, dan wajib sesuai dengan mutunya Kopassus itu lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu berat. Mutu yang harus dipegang teguh oleh prajurit Kopassus itu lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas atau medan pertempuran. Jadi kalau kita sudah terjun di Kopassus, wajib hukumnya kita harus berhasil. Nggak boleh gagal. Nah, itu. Itulah Kopassus. Pertaruhan. Jadi Kopassus itu adalah hidup, adalah pertaruhan. Jadi kalau sudah Kopassus turun tangan berarti harus clear, harus selesai, harus tugas operasi dapat dimenangkan. Istilahnya mungkin kalau menghadapi satu masalah itu sapu kawatnya Pak ya. Iya. Gitu. Itu kemampuan kemudian kelebihan-kelebihan itu apakah harus dimiliki seorang personel itu segala macam keahlian? Atau mungkin punya spesifikasi tertentu Pak, si A ini ahlinya apa misalnya gitu kan, atau satu orang ini bisa ibaratnya 1:10 orang gitu kan, kemampuan 10 itu dia kuasai sendiri, atau mungkin dia ini spesialis apa gitu misalnya, atau begitu Pak? Ya seperti itu. Jadi Kopassus ada spesialis khusus. Jadi tidak misalnya kan spesialis pendaki serbu itu kemampuan menyerang baik di tebing-tebing atau di pegunungan. Dia mempunyai kemampuan mountaineering atau kemampuan turun tebing. Nah, itu ada namanya kemampuan dakibu. Terus penembak rundu itu atau yang dinamakan istilahnya sniper. Nah, itu kalau di istilahnya Kopassus itu penembak rundu. Jadi menembak yang tidak diketahui orang dengan jarak jauh kurang lebih 600 sampai 1 kilo, nah itu spesialisnya penembak rundu. Terus ada lagi spesialisnya alipun, yaitu seni tempur atau perusakan, nah itu alibom ada juga seperti itu. Jadi
bermacam-macam spesialis yang dipunyai oleh Kopassus ini. Nah, kenapa ini saya banyak eksplorasi Bapak? Saya berharap cerita Bapak ini bisa jadi inspirasi buat masyarakat untuk menuju ke informasi baik selanjutnya gitu loh Pak. Ya. Nah, sekarang akan saya tagih nih. Tadi di pagi tadi saya datang udah dikasih bocoran nih Bapak bawa kabar baik gitu kan. Ya. Nah, kabarnya apa ini Pak? Kabar baik untuk masyarakat ini. Terima kasih. Jadi kami khususnya Kodim 0724 Boyolali mempunyai kewajiban mensosialisasikan kepada generasi muda, kepada adik-adik sekalian yang mempunyai cita-cita menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kami dari Kodim 0724 menginformasikan bahwasanya sudah akan dibuka sekolah atau penerimaan Tamtama, prajurit Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Itu Mas. Oke. Untuk seleksi ini lebih detailnya seperti apa Pak? Misalnya syaratnya, terus kapan waktunya, kalau orang mau daftar itu harus bagaimana, harus kemana dan sebagainya. Mungkin baik. Bapak bisa kasih tahu ke masyarakat. Nah, ini adik-adik sekalian ini kan sudah istilahnya Gen Z ya. Gen Z itu sumber informasinya didapatkan biasanya di media sosial atau media online, sudah bukan seperti zaman kita dulu lewat mulut ke mulut atau lewat pengumuman di satuan-satuan. Sekarang mungkin adik-adik sekalian sudah memonitor, tapi alangkah baiknya saya memberikan informasi lagi, khususnya penerimaan calon prajurit Tamtama di 2025 ini alokasinya sangat banyak, karena untuk memenuhi ke depan itu kita membutuhkan prajurit-prajurit mengisi batalion khususnya daerah pedalaman atau daerah perbatasan. Itu nanti akan dibangun batalion sehingga kita membutuhkan alokasi Tamtama yang sangat banyak, dan kita memberikan informasi terkait pendaftaran yang sudah dibuka itu online. Ya, online itu sudah mulai tanggal 23 Desember tahun kemarin 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Itu pendaftaran online-nya. Sedangkan validasinya nanti atau daftar ulangnya, kalau sudah mendaftar online, nanti melaksanakan validasi atau daftar ulang dimulai tanggal 6 sampai dengan 31 Januari 2025. Di Agenda 4 di Ponorogo di Semarang. Adik-adik pasti sudah tahu, khususnya di wilayah Jawa Tengah, apalagi rekan-rekan atau mempunyai cita-cita menjadi TNI pasti tahu lah. Kantor Agenda 4 di Ponorogo kebetulan di jalan utama sehingga mudah untuk ditemui oleh adik-adik. Untuk jadwal pemeriksaan atau seleksi apa atau baterai seleksi apa yang akan dihadapi atau diikuti oleh adik-adik sekalian, yang pertama itu yang perlu diketahui yaitu pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan administrasi dari mulai KTP, KK, terus surat kelakuan baik, tidak pernah terlibat dalam suatu tindakan kriminal dan yang lainnya, itu nanti diperiksa, lulus tes administrasi, lulus tes administrasi, peserta dilanjutkan nanti tes postur. Tes postur itu tes parade. Tes parade di mana adik-adik sekalian nanti diberi parade, bisa hadap kiri, hadap kanan dan yang lainnya, bentuk tubuhnya sudah memenuhi syarat, baru lanjut tes kesehatan. Tes kesehatan ini baik kesehatan organ bagian luar maupun kesehatan organ bagian dalam. Organ bagian luar misalnya contoh mata, kulit, terus varises, bedah khususnya ada ambeien dan yang lainnya bisa ditoleransi. Sebelumnya sudah dioperasi, mungkin bisa pada saat pelaksanaan pendidikan tidak ada permasalahan, dokter mempertimbangkan tidak ada permasalahan, clear, bisa lanjut. Setelah itu tes organ bagian dalam. Organ bagian dalam dari mulai jantung, ginjal, dan yang lainnya, tenggorok, THT dan yang lainnya akan diperiksa, akan diberikan penilaian oleh dokter
baik itu stakes 1, stakes 2, stakes 3. Apabila stakes 3 bisa ditoleransi, lanjut, selesai, baru tes pemeriksaan kejiwaan. Nah, ini yang perlu diketahui, namanya kalau istilahnya keswa, kesehatan jiwa. Itu nanti diberikan tes tulis, baru diberikan tes wawancara. Itu keswa, lanjut, apabila sudah bisa melewati tes kesehatan, dilanjutkan tes kesegaran jasmani atau kesamaptaan jasmani. Itu ada 3 item. Yang pertama yaitu lari dengan waktu 12 menit. 12 menit itu berapa jarak yang ditempuh oleh peserta. Misalnya satu putaran santel ban atau lapangan atletik atau lapangan lari itu 400 meter. Berapa putaran adik-adik atau peserta itu bisa 12 menit bisa dilewati. Misalnya 400 kali 6 berarti 2.400. Nah, itu kemungkinan memenuhi syarat. Itu minimalnya. Ya, minimal target harus mempunyai target. Adik-adik 2.400 atau 2.600 kemungkinan nilainya bisa memenuhi syarat. Yang kedua yaitu tes Darjas B atau kesegaran jasmani B itu meliputi pull up. Nah, itu kekuatan sudah masuk kekuatan pull up, sit up untuk otot perut. Terus yang berikutnya itu push up untuk otot lengan atau tricep. Dan berikutnya yaitu tes shuttle run. Shuttle run itu lari angka 8. Jarak totalnya 60 meter. Jadi 10 meter kali 6 kali putaran bolak-balik. Itu berapa detik adik-adik atau peserta bisa melewati. Setelah itu dilanjutkan tes ketangkasan. Ketangkasan itu berarti renang dengan jarak 50 meter. Ya, diharapkan memakai gaya dada atau gaya kata. Sehingga nilainya dapat memenuhi syarat dan nilainya dapat tinggi. Bisa dipertimbangkan untuk lulus. Nanti tingkat kelulusannya lebih tinggi. Setelah melaksanakan tes kesemaptaan jasmani atau kesegaran jasmani bisa dilewati oleh peserta, baru dilaksanakan tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis itu yaitu pengetahuan umum, pengetahuan tentang Pancasila dan yang lainnya. Nanti baru dilaksanakan tes wawancara atau penelitian personil. Setelah itu dilanjutkan tes psikologi. Nah, psikologi ini untuk mengetahui kemampuan psikologi adik-adik karena ke depan pada saat pelaksanaan pendidikan maupun pada saat penugasan adik-adik itu banyak sekali tantangan-tantangan sehingga dibutuhkan psikologi yang bisa memenuhi syarat menjadi prajurit TNI khususnya Tamtama. Setelah melaksanakan psikologi baru melaksanakan seleksi seluruhnya diakumulasi baru di ranking. Nah, baru di ranking baru ditentukan yang lulus yang mana dan yang belum rezeki atau belum lulus yang mana. Nanti langsung di ranking baru setelah itu dilaksanakan pendidikan. Jadi seleksinya kurang lebih sekitar 1 bulan karena seleksi dari mulai tadi saya sampaikan pemeriksaan administrasi sampai dengan pengumuman kelulusan itu 1 Maret dan pembukaan pendidikan yaitu 4 Maret 2025. Ya kurang lebih 1 bulan kita melaksanakan seleksi karena banyak nanti yang mendaftar, jadi ada jadwal hari ini administrasi, jadwal besoknya kesehatan berapa orang. Nah, jadi ada gelombang-gelombang pada saat pelaksanaan seleksi sehingga adik-adik jelas dan murni dan objektif pada saat pelaksanaan seleksi. Jadi saya berikan gambaran kepada adik-adik sekalian, tadi saya sampaikan saya pernah menjadi komandan sekolah calon Tamtama dan saya tahu sendiri latar belakang siswa saya hampir 97% itu adalah anak nelayan, anak petani, anak guru, anak PNS. Masih banyak lagi anak buruh kapal, angkut kapal banyak. Kebetulan di wilayah Kodam 16 Patimura kan adalah daerah kepulauan sehingga latar belakang siswa saya ya adalah anak nelayan, anak petani khususnya. Kalau anak petani berarti di wilayah Namlea atau wilayah buruh. Kalau dulu buruh tempat
pembuangan atau pengasingan lah istilahnya, pengasingan sekarang menjadi tempat yang subur sehingga jadikan daerah pertanian, lumbung pertanian di wilayah Ambon atau di wilayah Maluku. Jadi latar belakang siswa saya bisa memberikan pencerahan Pak adik-adik sekalian, jangan berkecil hati karena saya sendiri yang langsung mempunyai siswa tamtama dan latar belakangnya ya tadi saya sampaikan 97% adalah latar belakang sipil. Ya sisanya ya anak KPT, ya KPT, keluarga besar tentara ada. Tapi tidak ada perbandingan. Oh ini anak tentara diutamakan. Oh ini anak sipil tidak. Intinya apabila pada saat pelaksanaan seleksi atau weaving bisa dilaksanakan tahap per tahap dengan baik dan adik-adik atau peserta sudah berlatih, belajar kurang lebih sebelumnya dapat dilalui dengan baik. Dan Mas Rian, kami dari Kodim 0724 Boyolali juga memberikan gambaran dan memberikan pelatihan yang sudah berjalan mungkin sudah bertahun-tahun, khususnya ada personil kita, Pelda Widada itu, yang berdinas di Koramil Mojosongo, itu mempunyai istilahnya anak-anak binaan. Jadi dibina dari mulai fisiknya, dari mulai kesehatannya, nanti diajak ke rumah sakit, dicek dulu kesehatannya, apabila ada kekurangan diobati, diperbaiki, terus diberikan gambaran tentang tes psikologi. Jadi sebelum melaksanakan seleksi, sudah mempunyai gambaran. Kita mempunyai anggota yang mendidik anak-anak binaannya, khususnya di Koramil Mojosongo. Nah, itu bila adik-adik sekalian mempunyai minat mau jadi TNI, baik itu perwira, akmil, yang kedua bintara maupun tantama, itu sudah ada anggota kita di Koramil Mojosongo yang setiap hari, setiap pagi di jam 6 itu sudah mulai start lari. Dan banyak sekali peminatnya, anak-anak didiknya, dan banyak juga yang berhasil, baik itu menjadi taruna, menjadi bintara, tamtama. Sehingga diordinir, diberikan gambaran supaya pada saat seleksi tidak gubak-gubuk, tidak ada kepanikan, tidak ada, sudah ada persiapan lah, istilahnya sudah ada persiapan ya. Tugas kita di Koramil seluruh Kodim Koramil itu mempunyai anggota yang mempunyai kemampuan untuk mendidik, memberikan pembinaan kepada adik-adik atau generasi kita yang mempunyai cita-cita menjadi TNI, baik itu sebagai perwira, bintara, tamtama. Demikian Mas Rian. Pak, satu isu sudah terkonfirmasi bahwa kesempatan ini terbuka untuk semuanya. Betul. Tidak ada perlakuan khusus terhadap masyarakat tertentu. Iya. Terpatahkan. Kemudian satu lagi nih Pak, bayar nggak Pak? Ya ini kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Boyolali, Kabupaten Boyolali, saya berikan penjelasan bahwasanya pendaftaran atau seleksi menjadi TNI khususnya Tamtama gelombang 1 tahun 2025 tidak ada sekecil pun dipungut biaya. Ya, sekali lagi saya tekankan, tidak ada sekecil pun dipungut biaya. Apabila ada penawaran, oknum atau yang lainnya, masyarakat memberikan bujukan rayuan, jangan sekali-kali percaya. Karena seleksi TNI itu adalah murni karena kita mengambil generasi muda yang benar-benar mempunyai cita-cita, yang murni tulus menjadi prajurit TNI. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada tujuan apapun, murni untuk mengabdi menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Demikian Mas Rian. Ya, kemudian karena kan di masyarakat, apalagi sekarang berita-berita banyak kan Pak, orang sampai menjual
tanahnya, menjual ini demi anaknya biar jadi tentara. Ternyata uangnya hilang entah kemana gitu kan. Kasian juga kan sebenarnya. Nah, untuk masyarakat kemana dia mengakses informasi yang paling akurat atau mungkin cara-cara untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti tadi penipuan dan lain sebagainya. Ya, yang paling terdekat ya di Koramil atau ya. Babinsa kita itu kan Babinsa itu membina desa, bisa 1 desa, 3 desa, sampai dengan 4 desa, khususnya di wilayah Kodim 074 Boyolali ini. Ya saya sampaikan Mas Rian, Babinsa kita atau anggota prajurit Kodim Boyolali itu hampir 80% adalah asli Boyolali. Kalau tidak istrinya yang orang Boyolali, sehingga dia mempunyai rasa dan tanggung jawab untuk kemakmuran atau kemajuan daripada wilayahnya atau desanya. Kebetulan 80% atau prajurit, apabila ada calon yang mungkin ingin mengakses atau ada ragu-ragu, kok ada yang menawarkan lulus dengan angka segini, itu jangan percaya, langsung dilaporkan ke Babinsa atau ke Koramil setempat, sehingga bisa diminimalisir atau ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada lagi praktek-praktek atau modus-modus untuk menipu calon prajurit TNI khususnya Tamtama gelombang 1 2025. Jangan sampai percaya, jangan sampai tertipu, akhirnya sampai menjual tanah, ya kan? Sudah menjual tanah habis semua, ternyata spekulasi. Istilahnya kalau di TNI itu menembak di atas kuda. Spekulasi. Jadi ada orang menawarkan kalau lulus nanti Bapak setor segini. Ternyata kalau nggak lulus ya nanti kita kembalikan. Itu adalah spekulasi, Mas Rian. Ya, itu spekulasi. Semuanya bisa menawarkan modus seperti itu. Kalau lulus bayar, kalau enggak saya kembalikan. Itu modus. Jangan sekali-kali seleksi murni. Murni. Kalau sudah siap seperti yang tadi sudah dibina oleh anggota kita mungkin di Koramil, sudah punya tingkat kepercayaan diri. Saya lari, kemampuan lari saya sudah tahulah sekitar 2.600 meter selama 12 menit. Punya kepercayaan diri, psikologi, saya punya gambaran apabila ada tes Pauli, namanya tes Pauli atau tambah-tambahan itu, saya bisa menghabiskan 1 lembar atau 2 lembar, kemungkinan bisa. Jadi punya gambar, kesehatan saya, gigi saya kemarin sudah lubang sudah ditambal, yang tidak bisa ditambal sudah dicabut. Tidak ada permasalahan. Seperti itu dia sudah punya kepercayaan diri, pasti akan, insya Allah akan lulus. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan modus-modus, khususnya di musim seleksi ya. Ini mau seleksi Taruna, mau seleksi Bintara, mau seleksi Tamtama, pasti setelah pelaksanaan seleksi banyak sekali laporan. Laporan masyarakat yang ditipu oleh oknum, ditipu oleh si A, si B, si C, A. Sekali lagi, jangan sampai masyarakat, adik-adik, atau generasi muda, khususnya di Kabupaten Boyolali, percaya dengan modus-modus yang ditawarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan kembali, Mas Rian, pada masyarakat bahwasanya, khususnya seleksi Tamtama gelombang 1 2025, TNI Angkatan Darat murni, tidak ada dipungut biaya apapun. Dan apabila ada oknum-oknum yang mempunyai sindikat hiring atau sindikat seleksi atau modus-modus penipuan, akan ditindak secara tegas oleh satuan atas, khususnya pimpinan TNI Angkatan Darat. Karena kita mencari generasi TNI yang generasi yang tangguh. Karena ke depan tantangan kita sebagai TNI sangat menantang, sangat berat, di mana kita harus mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana kita juga secara gambaran global dunia saat ini sudah tidak menentu, perang
khususnya di Ukraina dan Rusia sampai dengan sekarang belum berhenti perang Gaza, walaupun saat ini gencatan senjata, tapi kan belum ada kepastian. Terus perang perbatasan, khususnya wilayah perbatasan juga sering terjadi gangguan, baik itu narkoba, terus pelintas batas dan yang lainnya. Itu kita membutuhkan generasi TNI yang murni, yang jujur, ya, yang mempunyai kemampuan fisik yang tangguh, dihadapkan dengan tantangan ke depan TNI yang semakin berat. Pak, termasuk mungkin masyarakat juga waspada, jangan sampai juga tergiur Pak, misalnya saya temunya Pak Dandim, nanti lewat saya nanti lulus gitu ya, juga jangan percaya juga Pak ya. Jangan percaya, ada rekom dari Pak Dandim tidak. Tidak ada. Kalau TNI, anak TNI pasti lulus tidak juga. Kalau dia nggak berlatih, tidur, mager atau malas gerak ya. Pada saat tes ya nggak bisa. Pada saat tes nggak bisa berenang, cuma 50 meter, 5 meter sudah gaya dada atau gaya batu itu tenggelam ya. Dada itu tangannya dada minta tolong. Nah, itu tidak bisa. Walaupun dia anak TNI, kalau tidak memenuhi syarat ya mohon maaf, kami tidak bisa memberikan. Dan tesnya itu kan murni. Jadi kalau misalnya ada rekannya sesama seleksi itu, ternyata enggak, renangnya tidak sampai. Tahu-tahu besoknya dia ikut tes berikutnya atau tes psikologi, pasti kan terjadi keresahan, kontrol Pak ya. Kontroversial. Kamu kemarin nggak lulus, saya ikut lagi gitu ya. Akhirnya membuat putus asa ada adik-adik yang murni mempunyai kemampuan fisik, mempunyai kesehatan yang baik, akhirnya drop. Itu tidak boleh. Di TNI selama ini tidak berlaku seperti itu. Murni. Kalau memang larinya itu mungkin 3 putaran, kalau 3 putaran kali 4 berarti cuma 1.200 meter ya, itu berat. Nah, maka itu harus berlatih minimal ya 6 putaran. 6 putaran itu 2.400 ya. Kemungkinan nanti pada saat pelaksanaan sekolah sudah masuk dan melaksanakan pendidikan, di situ akan dibina oleh pelatih JAS, akan kemampuannya akan semakin baik ya, sehingga keluaran daripada setelah pelaksanaan sekolah tamtama, keluarannya menjadi prajurit yang benar-benar profesional, yang siap ditugaskan dimanapun berada, baik itu di wilayah barat maupun sampai di wilayah timur, Sabang sampai Merauke. Baik, terima kasih Letnan Kolonel Infantri Wireko Wulan Widodo dan Dim 0724 Boyolali sudah berkenan hadir di studio Karisma FM, memberikan inspirasi, kemudian juga membawa kabar baik buat masyarakat, utamanya para calon-calon tamtama yang pengen menjadi TNI. Informasi lebih detail nanti bisa menghubungi ke Koramil terdekat atau Kodim terdekat gitu ya. Baik, terima kasih Bapak waktunya dan Rekan Karisma. Demikian perbincangan saya dengan Dandim 0724 Boyolali. Terima kasih kebersamaannya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100.3 Karisma FM, pendengar musik terkini.